beraktivitas siswi SMK Negeri 1 Muarawiyah. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang kalimat fakta, ya. Kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi yang dikatakan dengan kalimat fakta itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu hal yang benar-benar ada dan terjadi, ya. Artinya itu sesuai dengan kenyataan. Jadi fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Nah, ya kan? Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa kejadian tertentu. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat fakta itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, ya, itu fakta. Contoh, ibaratnya kalimat fakta, pagi ini telah terjadi kecelakaan, ya, kecelakaan. Kita melihat sendiri kecelakaannya, itu dikatakan dengan fakta. Jangan ujar, jangan katanya. Kalau kita katanya belum pernah melihat, ya itu masih dikatakan opini, ya. Kalau dilihat dari jenisnya, kalimat fakta itu dibagi ada dua, ya. Ada fakta umum dan ada fakta khusus. Nih, kalimat fakta umum, kalimat fakta di mana kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Itu fakta umum. Selamanya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, umum. Selamanya, gak bisa dirubah lagi, gak mungkin. Jadi tanggal 30 September tahun 85 gak mungkin. Itu adalah yang dikatakan dengan fakta umum. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan fakta khusus. Itu fakta khusus, kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contoh di sini, saat ini Pak Juhri mengajar SMA Negeri 2 Boyolali saat ini, ya. Entah 2 tahun ke depan, entah jadi masih mengajar atau tidak, ya. Saat ada kalimat saat ini, itu dikatakan dengan fakta khusus, ya. Saat ini Bapak sedang menyampaikan pembelajaran tentang fakta dan opini. Saat ini, besok belum tentu ini lagi. Itu yang disebut dengan fakta khusus, ya. Kemudian ada yang disebut dengan kalimat opini, ya. Kalau dilihat dalam artiannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu opini terdiri dari 3 pengertian, yakni pendapat, pikiran, dan pendirian. Atau dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat, ya, pendapat, pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Opini merupakan lawan kebalikan dari fakta dan sering juga disebut sebagai pendapat, ya. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat atau pikiran pikiran orang, baik pikiran perorangan maupun kelompok. Jadi yang dimaksud dengan opini itu masih belum tentu kebenarannya, ya. Itu dikatakan dengan opini. Jadi dalam artinya juga opini itu bisa pendapat, pikiran, atau pendirian, pendapat, ya. Tapi tidak selamanya opini itu belum terjadi. Itu harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian opini perorangan atau individu. Kalimat opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang
pendapat atau gagasan dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contoh seperti nanti sore akan turun hujan. Belum tentu, ya. Belum tentu hujan. Opini umum. Opini umum kalimat opini yang pendapat atau gagasan diakui banyak orang atau semua orang. Contoh, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Umum, banyak yang punya gagasan seperti itu, ya. Dengan menjaga imun yang kuat tidak akan mudah terkena penyakit. Umum, opini umum. Belum tentu yang imunnya kuat nggak kena penyakit. Itu yang dikatakan dengan opini umum, ya. Kemudian ada ciri-ciri fakta, ya. Ciri-ciri fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian berisi data yang kuantitatif, itu kuantitatif berupa angka, berupa pernyataan. Kemudian mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, kemudian bersifat objektif, yakni yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H, ya. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah pernah terjadi. Kemudian yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Adapun ciri kalimat opini itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu, ya, apakah benar atau tidak. Bersifat subjektif, ya, subjektif, dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Tidak memiliki narasumber, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi kemudian hari, merupakan pikiran atau pendapat seorang maupun kelompok, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya, kemudian biasa. Dan yang terakhir biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa, jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya, ya. Itu ada pembahasan tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.